Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu syubba ila syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ya hadirin Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak Haji? Insyaallah alhamdulillah. Kita terus bersyukur dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebab keberkahan dalam kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah pada pagi hari ini ya kami akan membahas tematik Al-Qur'an yang pada kesempatan ini akan membahas tentang surah Ar-Rahman. Ya, surah Ar-Rahman di mana Allah Subhanahu wa taala yang membahas tentang Al-Quran ya, sebagai timbangan di sini. Nah, sebelum itu, masya Allah, ya, kami ingin membuka dengan perkataan dari Imam Syafi'i ataupun Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang kemudian perkataan ini, syair ini dikutip oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Adabu wal Hikam. Ya, syair ini masya Allah sangat bagus maknanya, yang dimana kata Ali radhiyallahu an, laisal jamalu bisawbin yuzayyinuha, ya, wa annal jamalu jamalul adabi wal ahlak. Ya, sesungguhnya tolak ukur seseorang itu baik bagusnya itu bukan dilihat dari perhiasan ataupun pakaian yang menghiasi dirinya. Ya, wa annal jamala jamalu akhlaqi wal adabi, ilmi wal adabi. Ya, akan tetapi tolak ukur ya bagus baiknya seseorang itu adalah dilihat dari al-ilmi wal adabi, yaitu dari ilmu dan adabnya. Ya, walaisa yatima qadamata walidihi, dan bukan orang yatim itu sebenarnya bukan orang yang sudah meninggal orang tuanya. Wa annal yatima yatimu al-ilmi wal adabi. Ya, sesungguhnya yang yatim yang sebenarnya, yang hakikatnya yatim itu adalah ya orang-orang yang sudah tidak ada ilmu ya ataupun akhlaknya ya ataupun adabnya. Ya, itulah orang-orang yang yatim sebenarnya. Nah, walaupun orang tuanya misalnya masih hidup, tapi ya tidak mampu ataupun tidak bisa mengantarkannya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita melihat ya orang tua hanya mampu ya mengantarkannya sampai ya dia berpendidikan sampai kuliah. Ya, setelah menikah ya sudah ya sampai situ saja. Tapi ilmu ataupun adab ya bisa mengantarkan kita ya hidup, bisa hidup ya sampai sekarang, ya sampai kita mulai dari ya kecil sampainya meninggal. Ya, begitu juga dengan adab ya akan membimbing kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ya walaupun ada orang tuanya ya
ya malah sebaliknya dia mengantarkan anaknya bukan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membimbing kita, yang membuat kita hidup adalah ya bukan hanya hidup di dunia, yaitu hidup juga di akhirat, yaitu ilmu agama ini, ilmu Al-Qur'an, yang dimana Allah Subhanahu wa taala turunkan ya sebagai huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin, menjadikan hidayah, petunjuk untuk kita, dan juga rahmat dan juga kabar gembira untuk orang-orang yang mengambilnya, orang-orang muslim. Yang kita ingin buktikan ya sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, seberapa besar ya orang itu tidak bakalan menjadi yatim ya, ketika dia memiliki adab dan ilmu, ya, tentunya ilmu Al-Qur'an ini. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rahman ini, bagi sekalian, ya mengatakan dalam surah Ar-Rahman itu ya kata al-mizan ya sebanyak 4 kali. Ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, dalam firman-Nya surah Ar-Rahman itu mengulang kata al-mizan sebanyak 4 kali. Ya, tentunya al-mizan ya dalam bahasa Indonesia kita adalah timbangan. Ya, timbangan ya untuk mengukur. Ya, untuk mengukur apa? Ya, untuk mengukur ya perbuatan-perbuatan kita. Ya, sebelum kita melakukan sesuatu, maka ukurlah dengan timbangan itu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-7, 8 dan 9-nya dalam Quran surah Ar-Rahman itu, wasyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan alla tataghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala katakan was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Ya, satu mizan, ada satu mizannya. Kemudian kedua alla tataghaw fil mizan. Iya, ada mizannya. Kemudian wa aqimul wazna. Ya, ketiga bil qisti wala tukhsirul mizan. Ya, sudah 4 ya, 4 kata ya Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang ya kata mizan, ya timbangan ini. Dan dalam kaidah tafsir Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya ketika Allah Subhanahu wa taala ulang kata-kata yang sama, ya itu menunjukkan ada ta'zim, ya ada keagungan terhadap kata tersebut yang harus ya kita perhatikan. Ya Allah Subhanahu wa taala sudah ulang-ulang kata mizan ini yang sebanyak 4 kali, maka perhatikanlah mizan itu, ya perhatikanlah timbangan itu. Nah, timbangan apa? Yaitu Al-Qur'an sebagai pengukur, ya sebagai pengukur ya sebelum kita melakukan sesuatu ataupun ya, perbuatan. Ya tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ya antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk. Dan tentu perintah Allah Subhanahu wa taala itu ya pastilah baiknya, dan larangan Allah Subhanahu wa taala pastilah buruknya. Jadi baik dan buruk ya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menentukan. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan mizan ini sebagai pengukur, ya sebagai penimbang. Ya, sebelum kita melakukan sesuatu, ya berbuat sesuatu, maka timbang-timbanglah dahulu dengan timbangan yang sebenarnya, ya agar benar, agar betul sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala ya tentukan, yaitu Al-Qur'an ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, ketika kita keluar dari timbangan itu, maka akan berlaku kerusakan. Ya, akan berlaku kerusakan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan langit. Ya, langit kata Allah Subhanahu wa taala, wa wada'al mizan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan, telah menetapkan, telah menurunkan ya Al-Qur'an, timbangan al-mizan ini ya sebagai timbangan, ya kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya jemaah sekalian, ya sebelum kita melakukan sesuatu, maka timbang-timbanglah dulu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengulang kata mizan ini 4 kali. Maka kita harus memperhatikan Al-Qur'an ini.
Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wada'al mizan." Ya, ketika kita keluar dari mizan ini, maka akan banyak ya berlaku bencana, berlaku ya permasalahan-permasalahan. Ya, coba kita lihat kenapa banyaknya kasus-kasus korupsi misalnya. Ya, karena mereka tidak mengikuti peraturan-peraturan ya yang Allah Subhanahu wa taala ya turunkan kepada mereka. Ya, mereka hanya mementingkan ya hak-hak ya diri mereka sendiri, ya bukan hanya hak ya, bahkan hawa nafsu mereka yang mereka ikuti ya, sehingga ya terjadi ya kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan ya aturan yang ditentukan oleh negara. Yang juga begitu juga ya, kenapa banyak orang-orang yang tidak atau banyak permasalahan ya dalam rumah tangga misalnya, ataupun ya selingkuh, kasus perselingkuhan, yaitu karena adanya ya, suami yang tidak ikut timbangan Allah Subhanahu wa taala, ataupun suami yang tidak ya ikut timbangan. Ya, sama-sama tidak ikut timbangan. Ya, apalagi sekarang ya terjadi bencana-bencana alam. Ya, kita lihat di akhir ini, masya Allah, ya kita terus doakan saudara-saudara kita yang berada di Sumatera, ya Aceh dan bagian-bagian sana, yang dimana mereka ya terjadi banyak bencana alam, ya banjir, longsor. Ya, kenapa itu semua terjadi? Ya karena tangan-tangan manusia yang tidak ikut timbangan, yang tidak ikut dengan aturan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya dalam Al-Qur'an ini, al-mizan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Padahal ya kalau kita lihat iya, air ya hujan tidak turun dengan pohon-pohon itu, Pak. Ya, ataupun air tidak bisa menebang pohon-pohon itu. Ya, walaupun ditebang oleh hujan, ya seharusnya ada akarnya. Ya, tapi yang kita lihat ini potongannya rapi, Pak. Bahkan ada tulisan stempel-stempelnya. Yang seharusnya hujan itu turun yang membawa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya akan tetapi ya karena tangan-tangan manusia, yaitu malah menjadi ya bencana bagi mereka, ya bagi orang-orang yang tidak ikut timbangan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat setelahnya, Allah tataghaw fil mizan. Ya, maka janganlah kalian melampaui batas atas mizan itu. Ya, janganlah kalian keluar dari mizan itu, keluar dari aturan yang Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita lakukan, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kita lakukan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tinggalkan. Ya, kenapa jemaah sekalian? Ya tadi, ketika kita melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya akan banyak kerusakan, dan kita termasuk orang-orang yang melampaui batas atas timbangan itu dan keluar dari timbangan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ya, dan ayat setelahnya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah ya mizan itu dengan adil, wa la tukhsirul mizan. Ya, jangan kurangi timbangan itu. Jangan kurangi ya timbangan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya sebagai pengukur, ya Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini ya busyra lil muslimin, ya huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin, ya huda menjadi petunjuk ya supaya kita mengetahui kebenaran yang sebenarnya, ya supaya kita tidak melakukan hal-hal yang salah, ya supaya tidak ada bencana, supaya tidak ada permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, maka jangan kurangi, jangan menggunakan akal pikiran kita untuk menimbang sesuatu sebelum kita melakukan ya perbuatan kita. Ya, jangan sekali-kali ya kita menggunakan hawa nafsu kita ya sebagai ya timbangan itu. Ya, maka akan banyak ya berlaku kerusakan ya dalam kehidupan kita. Ya, kemudian jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perhatikan ya ketika
Jadi dalam surah Ar-Rahman ini, ya Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surahnya pun yang mengatakan ya Ar-Rahman, ya dirinya sendiri yang Ar-Rahman, ya kata Ibnu Katsir, dzur rahmatun wasi'atun allati wasi'at kulli syai'. Yang dimana rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Iya, segala sesuatu yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya Ar-Rahman. Ya Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan kata Ar-Rahman. Nanti ujungnya adalah Al-Qur'an. Ya, makanya ayat yang kedua, ya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allamal Qur'an, ya ayat keduanya yang menyebutkan timbangan itu sendiri. Ya, untuk kita menimbang diri kita sebelum kita berbuat. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya Allamal Qur'an. Ya kata Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya, min a'dhamir rahmati rabbih an yu'allima 'abdahu Al-Qur'an. Ya dari yang paling besarnya, yang paling azimnya, azam ya, yang paling azimnya kata Allah Subhanahu wa taala, yang kata Ibnu Katsir, ya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an kepada hambanya. Ya inilah makna yang terbesar dari Ar-Rahman tadi yang di ayat pertama. Wasi'at kulli syai'. Ya, ketika kita mengikuti Al-Qur'an, maka kita semua akan mendapatkan rahmat itu. Ya, ketika kita ingin menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah timbangan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengulang kata-kata timbangan sebanyak 4 kali. Ya, supaya kita memperhatikan ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ya turunkan ya kepada kita. Ya, supaya ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya membuat kita untuk berpikir ya setelah ayatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh kita untuk melihat makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya lihatlah asy-syamsu wal qamaru bihusban. Iya, kata Allah Subhanahu wa taala, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ya, matahari dan bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ukurannya bihusban. Ya, apa yang bisa kita lihat di sini? Apa yang bisa kita tadaburi dalam ayat ini? Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 ciptaan yang sangat besar, yang sangat agung. Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan yaitu matahari dan bulan. Ya, kalau dibandingkan dengan ciptaan kita manusia, ya enggak ada ya artinya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, lihatlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini asy-syamsu wal qamaru bihusban, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ukurannya. Ya, kita lihat matahari bergerak sangat kencang, yang mengelilingi di garis edarnya, yang berputar dengan sangat kencang ya, Pak. Begitu juga dengan bulan, ya sangat kencang juga ya berputar ya di garis orbitnya. Tapi kita tidak pernah mendengar ya ada bulan menabrak bintang, ada bintang menabrak bulan, ataupun bintang bulan menabrak ya benda-benda langit lainnya, bintang-bintang lainnya. Ya, apa sebabnya punya Mas? Karena mereka mengikuti timbangan yang Allah Subhanahu wa taala yang turunkan atas kepada mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan, yang menentukan yang kepada mereka ya aturan-aturan itu yang mereka patuhi, sehingga tidak ada yang saling bertabrakan, tidak ada yang saling yang berlanggaran. Ya, walaupun mereka berputar ya banyak ya jumlahnya, tapi mereka tetap mengikuti aturan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya atas mereka. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ya melihat ciptaannya yang selanjutnya, yaitu apa Pak? Wan najmu wasyajaru yasjudan. Ya, maka lihatlah kembali ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wan najmu wasyajaru yasjudan, yaitu bintang-bintang dan pohon-pohon yasjudan. Ya, bersujud. Apa maknanya sujud? Ya, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita lihat bintang-bintang tinggi sekali di atas langit, tapi tetap merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti aturan, mengikuti timbangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan atas mereka. Ya, maka
ya tidak ada kerusakan, tidak ada yang saling bertabrakan dengan yang lain. Begitu juga dengan pohon tumbuhan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya kita lihat mereka tumbuh menjulang ke langit, tapi tetap yasjudan, ya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya seharusnya kita melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan kita, mengikuti timbangan yang Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang kata itu sampai 4 kali. Ya maka yang harus kita ikuti, yang kita perhatikan adalah timbangan yang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapatkan rahmat itu, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya walaupun ya bintang ini ya banyak, berjuta-juta banyaknya di atas langit, ya kalaupun mereka mengikuti timbangan, ya tidak ada yang terjadi ya kerusakan, ya tidak ada jadi bencana-bencana. Ya. Begitu juga seharusnya manusia ini ya seharusnya mengikuti timbangan Allah Subhanahu wa taala. Ya akan tetapi ya kita lihat ya berdua saja di rumah itu bagi antara suami dan istri, ya karena suami tidak ikut timbangan, ya istri juga tidak ikut timbangan, ya berkelahi, berselisih, ya bergaduh. Ya, apa sebabnya? Karena mereka tidak ikut timbangan. Ya walaupun ya manusia itu ya banyak, ya berjuta-jutanya, ya kalau mereka mengikuti timbangan, ya sebagaimana banyaknya bintang-bintang di langit yang mereka mengikuti timbangan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya atas mereka. Ya, di mana langit, matahari dan bulan, ya siang malam kita melihatnya, yang memberikan manfaat, memberikan keselamatan. Ya seharusnya manusia juga mencontoh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya saling memberi manfaat, ya saling memberikan ya manfaat kepada saling antara satu dengan yang lain. Ya inilah yang harus kita ya mencontoh atas dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dua arah yang berlawanan, ya wal ardi wal ardu wada'aha lil anam, kemudian yang di atasnya was sama'a rafa'aha, ya was sama'a rafa'aha wa wada'al mizan, kemudian yang di bawahnya itu yang as-10-nya wal ardu wada'aha. Ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua arah yang berlawanan yang harus kita lihat. Ya as-sama ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dia tetap mengikuti timbangannya, tidak menimpa bumi, ya tidak jatuh. Kemudian al-ard juga ya tidak ya saling bertabrakan dengan bintang-bintang lainnya. Ya ini yang harus kita lihat, ya aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala ya yang diciptakan ya untuk kita melihat, untuk kita mentadabburi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya apa contoh mizan, timbangan yang bisa kita ikuti dalam Al-Quran? Ya, contoh salah satunya ketika Allah Subhanahu wa taala katakan di surah An-Naba itu wajib, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan malam ya untuk kita istirahat. Ya waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam untuk kita istirahat dan siang untuk kita hidup, ya bekerja. Ya coba kita putar, kita malamnya bekerja dan siangnya kita tidur, apa yang terjadi Pak? Ya, kita tidak ikut timbangan itu. Iya, bisa sakit kita kalau kita tidak ikut timbangan yang Allah Subhanahu wa taala. Ya kita coba ambil contoh yang lain, yang ketika Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya ketika kita ingin mengikuti timbangan ya supaya kita menjadi orang-orang yang tidak merugi, ya maka ikutilah timbangan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini. Iya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menentukan ya ada timbangan untuk menjadi rugi, ada juga timbangan untuk menjadi orang yang tidak rugi, ya orang yang sukses, yang beruntung, yang berbahagia. Ya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan itu. Ya kita mau nimbangnya kemana? Ya perbuatan kita. Ya kalau yang tidak merugi, yaitu orang-orang yang beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian diikuti dengan amal solehnya, ya kemudian diikuti dengan wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haq.
ya saling menasehati ya dalam kebahagiaan, dalam ya yang hak, dan juga ya dalam kesabaran. Ya itulah orang-orang yang mengikuti timbangan yang ingin ya tidak merugi, ingin sukses, ya ingin berbahagia di dunianya, di akhiratnya juga. Ya inilah timbangan yang kita harus ya ikuti, ya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya kepada kita jemaah sekalian. Ya Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kata itu ya sebanyak 4 kali. Ya, maka ya perhatikanlah timbangan-timbangan kita, yaitu Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala ya turunkan ya atas kita. Dan tentunya jemaah sekalian, ya ketika kita yang menuntut ilmu, ya maka ya yang wajibnya adalah yang menuntut ilmu agama ini, yaitu yang pertama adalah Al-Qur'an. Ya inilah makna dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ya thalabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Ya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Yang maksudnya adalah salah satunya ilmu yang dimaksud adalah ilmu Al-Quran ini. Iya, yang wajib kita pelajari adalah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Ya, supaya kita tidak menjadi orang yang yatim. Ya dalam hakikatnya maknanya, yang memiliki ilmu yang sebenarnya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu Al-Quran ini. Ya, supaya kita tidak yatim, yang bisa terbimbing ya, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika kita ingin menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ya kata Ibnu Qayyim, ya al-ilmu karajulin ya lahu imro'atan. Ya ilmu itu seperti halnya orang laki-laki yang memiliki 2 zaujatan, memiliki 2 istri. Ya di sini berapa istri yang baru ya Pak? Ya baru. Ya Masya Allah. Kata Ibnu Qayyim, ya laki-laki yang memiliki 2 istri, ilmu itu idza arda'a wahidan wa in sakhata al-ukhra. Ya ketika kita memberikan ridho dari salah satunya, maka yang satunya akan murka. Kita baru menikah saja dengan kedua sudah ya murka, apalagi sudah menikah dan memberikan ridho terhadap yang satunya, yang malah ya lebih lagi. Ya begitu juga dengan ilmu Pak Haji. Kalau ilmu dunia itu, ya kalau kita pelajari, ya kita menjadikan orientasi kita dunia, maka akhirat itu bakal ya tidak akan bisa kita amalkan atau menuntut ilmunya. Ya, ataupun sebaliknya ketika ilmu akhirat ya kita jadikan orientasi kita yang menjadikan kita yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunia juga akan tidak akan tertipu dengan dunia ini. Dan tentunya ya ilmu dunia ini yang membawa kita, ya maksudnya ilmu dunia yang negatif aja, yang maksudnya yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, adapun ilmu-ilmu dunia yang membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya tentunya itu ilmu yang memberikan kita ya keberkahan dan juga ya keselamatan di dunia. Dan tentunya ilmu yang dimaksud ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Ya, begitulah ilmu itu Pak. Tidak bisa bakalan ketemu antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ya, bakalan tidak akan ridho ya dari salah satunya. Ya, akan murka seperti itu. Ya, Masya Allah. Ya, mungkin Bapak Haji sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini salah satu tadabbur yang perlu kita dalami dalam diri kita, di mana kita terus mengikuti timbangan-timbangan kita yang wajib kita pelajari, dalami adalah ilmu Al-Quran, mulai dari membacanya, mentadaburinya, membaca artinya, bagaimana kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Ya, kalau kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka kita ya mendekat dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala itu ya penjelasan dari Al-Qur'an, "Wa nazzalna 'alaikal Qur'ana kitaban tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Ya, kami menurunkan Al-Qur'an ini dengan penjelasan yang sangat jelas. Ya, tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Apa yang kita ingin jelaskan, mencari penjelasan dalam Al-Qur'an ada semua. Iya, untuk masalah pendidikan anak, masalah suami istri, masalah politik, semua di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Tibyanan likulli syai'. Ya, untuk menjelaskan segala sesuatu, sehingga penjelasan ini menjadi hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin, menjadi pedoman, petunjuk kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga petunjuk itu menjadi rahmat untuk kita. Ya, rahmat itu ya menjadi kabar gembira nanti kita di dunia, nanti juga di akhirat ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Ya, kata ulama kita, ketika kita ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, ya maka berbicara denganlah Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an adalah ya perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita ingin didengar oleh Allah Subhanahu wa taala pembicaraan kita, ya maka ya perbanyaklah salat. Ya, kata ulama kita. Ya, kalau kita ingin memperbanyak berbicara dengan Allah, maka berbicara dengan Al-Qur'an. Ya, kalau ketika kita ingin ya banyak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah ya salat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah ya, yang bisa kita ya tadabbur di dalam ya surah Ar-Rahman ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan untuk kita ya agar kita mengikuti ya, timbangan kita ya agar kita mendapatkan keselamatan di dunia ini dan juga di akhirat, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk ya kehidupan bermasyarakat, bernegara, untuk dunia yang kita jalani, dan juga untuk akhirat yang menanti kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kata. Ya, saya mohon maaf, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur ya dikumpulkan di majelis ini. Ya, tentunya karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala di taman surga ini. Ya, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, 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 dan menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi